Bagian setelah ini akan menggunakan kamera lain. Kenapa? Karena kita akan nge-review kamera saya, Fujifilm X-S10. Saya sendiri udah pakai kamera ini kayak dari 2023. Bisa lihat nih dari misalkan kayak lecet di sini dan juga di lensanya seperti ini ya, dan juga kotoran-kotoran lainnya sih bisa lihat. Dan juga beberapa tambahan aksesoris yang saya udah punya seperti ini, cover buat hot shoe-nya. Dan juga ini bukan Peak Design ya teman-teman. Peak Design kemarin buat saya pakai merek ya apalah ini. Oh ya, dan juga di sini lagi saya pakein ini ada ND filter yang mana dan ada juga ada mist filter. Sebenarnya review ini nggak akan bahas banyak teknisnya sih, lebih ke kenapa saya pakai ini dan nggak make ini yang bisa dilihat tuh di layar. Gimana ya? Kenapa saya nggak pakai iPhone 12 yang casingnya juga udah mulai ya begitu. Pertama kita bakal nyoba bandingin dulu hasil dari kamera ini dibandingkan dengan iPhone 12. Kelihatan nggak tuh bedanya tuh? Sebenarnya bisa aja sih bikin video pakai iPhone ini nih yang lagi dipegang dibanding dengan kamera ini. Jujur aja iPhone 12 yang saya punya ini bakal lebih mudah buat dipakai nih, bisa sedekat ini, bisa sejauh ini, sedangkan kalau misalnya lihat di hasil Fuji sepertinya udah ngeblur ini. Dan mungkin juga bakal saya taruh beberapa alasan kenapa iPhone 12 lebih bagus mungkin buat kalian. Gitu, ini layarnya bisa juga di kayak giniin, bolak-balik seperti set. Bisa juga kayak gini set. Nah iPhone nggak bisa, jadi saya nggak bisa lihat sebenarnya saya ngerekam apa ntar kalau misalnya pakai iPhone. Oleh karena itu saya akan tetap pakai ini kelihatan dibanding pakai ini. Nah sekarang tebak saya ngerekam pakai apa? Ya betul sekali, saya pakai laptop saya tuh. Nah sekarang harga kamera ini Fujifilm X-S10 kita bakal coba lihat di toko hijau di Tokopedia, dan harganya itu kisaran ya tapi setahu saya sekarang harga kamera lagi pada naik semua ya, jadi nggak tahu ya. Oh ya tadi udah ngomong loh kalau misalnya layarnya bisa dibuka set aja, bisa kayak gini set, bisa juga dibalik set. Sekarang saya bakal nunjukin juga beberapa footage yang pernah saya rekam pakai kamera ini, dan mungkin juga beberapa footage lainnya yang dari kreator lainnya. Nah sekarang kalian udah ngerti belum kenapa kamera yang ini, kamera Fujifilm X-S10 lebih bagus, tetap lebih bagus daripada iPhone yang ini nih. Ngerti? Kalau misalnya kalian belum ngerti ya udah silakan nonton video cara membuat iPhone menjadi lebih sinematik. Buat yang masih di sini masih nontonin video ini, sekarang saya bakal nunjukin kenapa saya milihnya Fujifilm X-S10 dibanding rival-rival lainnya seperti ya, tadi aku udah bilang belum kalau misalnya Fujifilm layarnya bisa gini. Sony Alpha 6400, Canon EOS R10 atau R20, Nikon Z50. Ada juga model-model seperti X-T32. Di situ ada juga Fujifilm X-S20 yang mana penerusnya dari X-S10. Tadi saya udah bilang kalau misalnya layar ini bisa di kayak gini. Nah, alasan pertamanya adalah harga. Bisa dilihat kalau misalkan Z50 itu harganya 15,5, 6.400, harganya sekarang di kisaran 13-12. Next to R10 di kisaran 12,8 dan R50 di kisaran 12. Bentar. Bukan yang paling murah sih. Tapi bisa kayak gini, tapi bisa set. Sebenarnya sekarang ada juga Fujifilm X-M5 yang mana sebenarnya aslinya lebih bagus tahu saya speknya, tapi masalahnya harganya ya nggak beda jauh sih, tapi bisa lah. Tapi salah satu kekurangan X-M5 adalah dia itu
sulit buat kamera foto karena dia nggak ada viewfinder. Alasan keduanya, spek Fujifilm sendiri udah punya autofocus yang bisa dilihat. Sebenarnya ya bakal pasti kalah kalau bisa dibandingkan sama Sony, tapi bisa dilihat. Sebentar, coba saya akan ganti footage, saya coba pakai footage yang dari kamera, harusnya kelihatan. Nah, sampai belakang sini dia juga masih ngejar, sampai belakang sini masih ngejar juga. Dan kalau misalkan dilihat di layarnya, saya pakai iPhone, kelihatan nggak tuh ada kotak hijau-hijau di layar iPhone, di layar kamera, sorry. Set. Oke, nah tuh kelihatan kan? Ini bakal ngikutin terus. Tetap aja sih bakal kalah kalau misalnya dibandingin sama Sony, tapi mending lah ya. Coba layarnya juga bisa kayak gini. Set. Keunggulan lainnya, kamera ini punya IBIS juga, yang dimana coba kalau misalkan saya coba gerak-gerak kayak gini, seharusnya dia nggak akan segetar itu, walaupun ya masih kelihatan getar sih, tapi setidaknya mendingan. Di sini saya juga bisa ngerekam pakai F-Log yang mana, yang bakal saya tunjukin hasilnya deh. Kamera ini juga sebenarnya bisa 10 bit ya untuk warnanya, jadi pas grading bakal lebih fleksibel, tapi 10 bitnya butuh recorder eksternal lagi yang mana saya nggak punya, jadi maksimal sekarang itu cuma bisa 8 bit. Kamera ini juga punya lubang Type-C yang mana bisa buat mindahin file dan bisa juga buat ngecas. Harusnya nyala. Nah, ini berarti artinya ngecas ya. Sama terakhir, layarnya juga bisa kayak giniin. Ini subjektif sekali sih, tapi menurut saya kamera ini cara desain paling ganteng sih kalau dibanding yang lainnya ya. Kayaknya itu aja sih alasan-alasan kenapa saya pakai kamera ini, dan review mungkin sekaligus. Nah, sampai jumpa di video lainnya. Sekali lagi takutnya lupa. Saya udah bilang belum kalau misalnya layarnya ini bisa di set.